Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 2 Bersaudara. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film zombie berjudul Life, yang dimana film ini digarap oleh Choi Leung pada tahun 2020. Film ini berhasil menyita perhatian pengguna Google dengan meraup persentase sebanyak 92%. Dilihat dari jumlah persentasenya, sudah tidak akan diragukan lagi keseruan filmnya. Daripada penasaran, mari kita mulai ke ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang gamer dan YouTuber yang tidak pernah jauh dari perangkat teknologi yang dimilikinya. Ia terjebak di sebuah apartemen yang penuh dengan zombie dan mencoba bertarung dengan para zombie untuk menyelamatkan hak hidupnya. Film ini diawali oleh scene yang berfokus pada karakter utama, yakni Junwo. Ia baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Terlihat di sana hanya ada si Jun seorang diri, karena ibu, bapak, dan kakaknya sedang ada acara di luar. Si Jun pun menemukan sebuah amplop yang berisikan uang dan surat, yang intinya menyuruh si Jun untuk berbelanja kebutuhan rumah. Namun karena si Jun hobinya bermain game, jadi selalu menunda-nunda pekerjaan yang lain. Ketika sedang bermain game, tiba-tiba saja Junwo dikagetkan dengan pesan dari teman-temannya yang juga ikut bermain dengannya, yang menyuruhnya untuk menonton berita di televisi karena adanya kekacauan yang sedang terjadi. Junwo pun dengan sigap bergegas menyalakan televisi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ada berita bahwa sudah terjadi wabah yang dapat merubah manusia menjadi zombie yang buas lagi ganas. Kepanikannya semakin menggila saja ketika perhatiannya tiba-tiba dialihkan pada situasi di luar sana yang begitu ramai dan tak terkendali. Dengan sepasang matanya, ia melihat ke arah jendela, menyaksikan adanya kekacauan yang belum pernah dapat ia ketahui apa penyebab pastinya. Namun yang pasti, saat manusia diserang dengan wabah tersebut, mereka akan menjadi zombie yang buas dan begitu agresif. Junwo semakin percaya dengan adanya wabah tersebut ketika ada seorang ibu yang sedang memeluk anaknya, tiba-tiba saja digigit dan berubah menjadi zombie. Junwo menanggapi situasi tersebut dengan kewaspadaan yang tinggi. Selang beberapa lama kemudian, terdengar suara yang sedang menggedor-gedor pintu dengan cukup keras. Ketika dilihat, ternyata ada seorang lelaki yang memaksa masuk ke dalam. Ia mengaku bahwa dia merupakan tetangga sebelah apartemennya yang datang untuk meminta bantuan. Namun tidak disangka, ternyata lelaki tersebut sudah terinfeksi virus zombie dan mulai menyerang ke arah Junwo. Lalu Junwo memaksanya untuk segera pergi. Dengan usahanya, akhirnya laki-laki tersebut berhasil dipaksa keluar oleh Junwo, sekaligus menjadi alarm bahwa pertarungan melawan zombie telah ada di depan mata. Junwo memilih mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan isolasi di dalam rumah dengan sisa makanan yang seadanya. Dalam diam, ia mengingat keluarganya yang jauh darinya. Si Jun berinisiatif untuk membuat sebuah foto yang bertuliskan kalimat untuk menyemangati yang lainnya agar tetap bisa bertahan hidup, lalu mengunggahnya ke media sosial. Hari demi hari telah berlalu. Ia mencoba untuk mempelajari bagaimana lingkungan sekitarnya yang amat kacau dan penuh dengan zombie, dengan melihatnya menggunakan drone yang ia miliki, sambil mencari jaringan seluler untuk menelepon. Namun, baterai handphonenya habis. Ia pun kesal karena di situasi darurat seperti ini, baterai HP-nya malah habis. Lalu, ia pun melampiaskan kekesalannya dengan bermain game. Tapi lagi dan lagi, layaknya jaringan seluler yang sulit didapatkan, game yang ia mainkan pun tiba-tiba ikut tidak bisa diakses. Kemudian, Junwo tetap bertahan atas hidupnya dengan melakukan berbagai usaha sambil mencoba untuk menghibur dirinya sendiri.
Namun, dengan situasi yang semakin berat, kesabarannya sudah tidak bisa ia dapatkan lagi. Amarahnya telah memuncak dan mencoba untuk keluar dari apartemennya. Namun, yang kesekian kalinya, ia terus mencoba bertahan. Setelah ia mampu bertahan beberapa hari dengan situasi yang semakin membuat mentalnya memburuk, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertahan dan menyerah atas hidupnya dengan berpikir untuk mati bunuh diri dibandingkan terkena wabah dan merubahnya menjadi sosok yang ganas dan menyeramkan. Dalam usahanya mengakhiri hidupnya dengan cara melakukan gantung diri, ia dihadapkan oleh sebuah pantulan cahaya yang mengarah pada dinding yang bertuliskan "No", lalu diarahkan lagi pada satu kata lainnya yang bertuliskan "idiot" pada pos terdoa. Ia mengartikan pantulan tersebut sebagai pertanda bahwa ia tidak boleh menyia-nyiakan hidupnya, karena masih banyak orang yang ingin mempertahankan hidupnya di tengah-tengah situasi yang sulit dan tak terkendali seperti ini. Setelah melihat pantulan tersebut, ia memperhatikan dengan seksama sumber cahaya itu berasal. Ternyata sumber cahaya tersebut dikirim oleh seorang perempuan berambut pendek yang masih hidup di seberang apartemennya, sehingga membuatnya sadar bahwa masih ada harapan untuk bisa mempertahankan hidupnya dengan adanya sosok teman baru yang bisa ia ajak berbicara. Dari sinilah kita diperkenalkan dengan lawan main dari tokoh Junwo, yakni Yubin. Kemudian mereka mencoba untuk membuat strategi bagaimana caranya agar dapat keluar dan selamat dari apartemen yang penuh dengan zombie di sekelilingnya. Mereka mencoba untuk bertemu dan pergi ke lantai 8 yang mereka pikir tidak ada zombie di sana. Dalam perjalanannya, mereka diikuti oleh banyak sekali zombie yang kelaparan. Beruntung, ada seorang bapak-bapak yang begitu baik menyelamatkan mereka dari serangan zombie. Dan bapak tersebut menawarkan mereka makanan. Bapak itu memberitahu Junwo dan Yubin bahwa tim penyelamat tidak akan lama lagi datang. Junwo dan Yubin yang mendengarnya tercengang dan begitu bahagia, karena kesempatan hidup yang mereka yakini selama ini benar-benar akan ada dan tidak akan sia-sia. Ketika sedang melakukan obrolan yang begitu membahagiakan, perhatian Yubin teralihkan pada susu kaleng dan dot bayi yang ada pada lemari penyimpanan. Ia pun bertanya-tanya mengenai hal tersebut, di manakah anak dan istri dari bapak itu. Seketika ia dikagetkan dengan reaksi makanan yang baru saja ia makan oleh Junwo dan dirinya. Ternyata makanan tersebut sudah dicampuri dengan obat-obatan yang memberikan efek tidak sadarkan diri, pusing, dan akhirnya mereka langsung tertidur. Lalu mereka berdua diikat dan sulit untuk melepaskan diri. Yubin yang masih setengah sadar mencoba membangunkan Junwo. Namun karena efek obat, Junwo tidak bisa bangun. Lalu si Yubin dibawa oleh bapak tersebut ke sebuah kamar. Ketika sudah berada di dalam kamar, ternyata kamar tersebut sudah diisi oleh istri dan anak bapak tersebut. Yang ternyata ketika dilihat dengan seksama, badan istri dan anak bapak tersebut dipenuhi dengan darah, yang menandakan bahwa mereka sudah terinfeksi wabah zombie. Betapa terkejutnya Yubin, ternyata ia dan Junwo akan dijadikan santapan bagi istri bapak tersebut. Yubin mencoba untuk menghindar dari serangan zombie yang kelaparan itu, dan Junwo yang telah sadar berusaha untuk membantu Yubin dengan melakukan berbagai perlawanan, dengan mencoba menarik tali ikatan zombie itu agar tidak menyerang Yubin. Namun hal tersebut tidak berselang lama. Akhirnya tali tersebut terlepas dari genggaman Junwo. Di situ Junwo benar-benar sedih dan tidak tahu keadaan Yubin di dalam sana, karena tidak ada suara sedikit pun. Junwo mengira Yubin telah tewas dimakan zombie. Namun ternyata Yubin berhasil melakukan taktik yang sangat jitu dan tepat sasaran. Ketika bapak tersebut membuka pintu kamarnya,
Ternyata sang istri belum berhasil memakan Yubin dan malah berlari ke arah sang suami yang begitu kaget dan memasrahkan tubuhnya untuk dimakan. Melihat kejadian tersebut, mau tidak mau Yubin harus menembaki keduanya karena sudah terinfeksi virus zombie demi menyelamatkan hidupnya dan Junwo. Tembakan yang dilayangkan kepada sepasang suami istri tersebut menimbulkan suara yang sangat kencang, sehingga membuat para zombie ingin mendatangi sumber suara tembakan itu berasal. Dari sinilah ketakutan mereka semakin memuncak, yang membuat Junwo dan Yubin memutuskan untuk saling menembaki satu sama lain, karena menurutnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mereka bisa selamat. Setelah saling menumpahkan air mata, sebuah harapan pun muncul. Tiba-tiba suara helikopter memenuhi isi telinga keduanya yang membuat mereka ingin mencoba bertahan hidup satu kali lagi. Mereka pun bersiap-siap dan bergegas pergi ke lantai atas agar bisa dilihat langsung oleh tim penyelamat sehingga mereka bisa diselamatkan. Namun, tujuan mereka untuk mencapai lantai atas tidaklah begitu saja mudah. Karena memang apartemen yang mereka tinggali sudah dibanjiri oleh begitu banyak zombie. Ditambah lagi, mengingat bahwa suara tembakan tadi telah mengambil perhatian para zombie, sehingga berkumpul di tempat mereka berada. Menginjak di akhir film, kita disuguhkan dengan adegan lari-larian ala film India. Namun bukan dengan nyanyian, melainkan dengan suara kelaparan dari para zombie. Dengan usaha yang begitu amat sangat keras melawan para zombie, akhirnya mereka berhasil mencapai lantai atas, sekaligus dikepung oleh jalan yang tertutup para mayat hidup, yang menandakan mereka tidak bisa pergi kemanapun lagi. Di saat tangisan mereka tentang kehidupan yang akan segera berakhir ditepis oleh angin yang tiba-tiba saja berhembus, menandakan bahwa angin tersebut dibawa oleh helikopter milik tim penyelamat, dan mereka pun berhasil mendapatkan kembali hak hidupnya dengan menaiki helikopter tersebut, dan mereka pun selamat. Film pun selesai. Film ini berhasil menyuguhkan akhir cerita yang manis dan pesan mendalam dari sebuah foto yang diposting oleh Junwo dengan hashtag harus selamat dan hashtag hidup. Dan ini pun yang membuat para tim penyelamat datang ke tempat mereka untuk menyelamatkan Junwo dan Yubin. Film Alive dapat menjadi rekomendasi film dan dirasa pas dengan keadaan nyata pandemi saat ini karena menggambarkan hak hidup, isolasi, dan keinginan untuk mendapatkan kebebasan. Yang sudah menonton film ini bisa mendapatkan kekuatan positif bahwa pandemi bisa ditaklukkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.